Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran menu pemesanan pembuatan ulir setingkat. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari komponen-komponen utama pada mesin bubut yang digunakan untuk proses pembuatan ulir segi 4 dan bagaimana langkah pembuatan ulir segi 4. Yuk kita pahami bersama bagaimana setiap bagian bekerja dan saling mendukung dalam proses kerjanya. Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja, biasanya bersilinder, dengan cara memutar benda kerja tersebut pada porosnya, sementara alat potong atau pahat bergerak untuk menghilangkan material. Mesin ini sangat penting di industri manufaktur untuk membuat berbagai komponen seperti poros, baut, dan alat mekanis lainnya. Untuk menghasilkan kerja yang maksimal, setiap komponen memiliki fungsi penting. Mari kita bahas satu persatu. Bagian pertama adalah headstock. Di dalam headstock terdapat spindle utama yang berfungsi untuk memutar benda kerja. Spindle ini digerakkan oleh motor dan kecepatan putarnya dapat diatur melalui kontrol tuas yang tersedia. Pada ujung spindle pasang cak, yaitu penjepit benda kerja agar tidak lepas saat proses pemotongan. Baik, selanjutnya ada tuas handle spindle mesin. Tuas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putar spindle saat melakukan pembubutan. Selain itu, di antara tuas spindle tersebut juga terdapat tombol emergency berwarna merah. Tombol ini berfungsi untuk menghentikan mesin jika kita menghadapi situasi yang emergency. Selanjutnya ada bagian spindle atau cak. Pada bagian spindle ini terdapat sebuah pencekam yang fungsinya untuk menyekam benda kerja di saat kita ingin melakukan sebuah kerja membubut. Selain itu, pada bagian spindle ini juga terdapat sebuah pelindung besi yang fungsinya melindungi kita dari serpian-serpian hasil sisa benda kerja saat kita melakukan pembubutan. Selanjutnya adalah tailstock atau kepala lepas. Komponen ini digunakan untuk menopang ujung benda kerja yang panjang sehingga benda kerja tidak bergetar atau melengkung saat diputar. Selanjutnya ada pinole dan senter putar. Pada pinole ini berfungsi sebagai tempat untuk menaruh senter putar atau senter drill saat kita melakukan proses pembubutan. Selain itu juga terdapat handle pinole. Handle ini berfungsi untuk mengatur posisi sebuah pinole tersebut memanjang atau memendek saat proses pembubutan. Di sampingnya juga terdapat sebuah tuas pengunci yang berfungsi untuk mengunci kepala lepas agar tetap berada di posisinya. Selanjutnya itu ada bagian eretan mesin. Bagian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada toolpost, eretan atas, eretan melintang, eretan memanjang, dan tuas saklar serta tuas otomatis. Yang pertama pada bagian toolpost. Toolpost berfungsi sebagai rumah pahat yang dapat diatur posisinya secara memutar untuk pergantian pahat yang dapat dikunci dengan tuas penjepit di atasnya. Bagian ini bertindak sebagai dudukan pahat yang memungkinkan kontrol pemakanan yang akurat melalui skala ukuran yang tertera, sehingga sangat berguna untuk membentuk benda kerja sesuai sudut tertentu atau saat proses pembuatan ulir, serta untuk mengatur kedalaman pemakanan benda kerja oleh pahat. Kemudian ada handle eretan atas. Handle eretan atas ini berfungsi untuk menggerakkan pahat ke arah sudut yang diinginkan dengan memutar eretan tersebut sesuai penyetelan operator.
Kemudian ada eretan melintang yang berfungsi untuk menggerakkan pahat cara melintang terhadap sebuah benda kerja yang berguna untuk mengatur kedalaman pemakaman, membentuk alur, ulir, dan tirus pada benda kerja secara manual maupun otomatis. Selain itu juga terdapat sebuah tuas yang berada di bawah, yaitu tuas saklar dan tuas otomatis yang menjadi satu, dimana sesuai dengan namanya fungsinya adalah sebagai saklar untuk menyalakan atau mematikan mesin dan untuk mengaktifkan mesin ke mode otomatis, serta tuas saklar berfungsi sebagai untuk mengatur arah putaran spindel putaran mesin. Kemudian untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan ulir segi 4, terbagi menjadi 4 langkah, yaitu persiapan alat dan bahan, pengukuran, pengaturan mesin, dan pemakanan benda kerja. Baik, untuk langkah-langkah yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Alat bahan yang harus disiapkan adalah diantara ada tang, obeng, palu karet, kunci, cak, dan kunci toolbox. Kemudian ada jangka sorong, kemudian pahat ulir segi 4, kemudian juga ada pengukur ulir, dan tentunya ganjel dan bahan benda kerja itu sendiri. Serta tak juga sebelum melakukan pembubutan, pastikan mesin yang digunakan adalah mesin yang normal dan presisi. Kemudian untuk tahap yang kedua ada tahap pengukuran. Pada tahap pengukuran ini yang kita lakukan adalah menentukan ukuran ulir yang akan kita buat dengan memberi penandaan dengan spidol atau penanda lainnya. Seberapa panjang pemakanan ulir yang akan kita kerjakan harus sesuai dengan job sheet yang telah diberikan. Untuk tahap yang terakhir ada tahap pemakanan. Pada tahap ini kita akan melakukan pemakanan benda kerja, di mana kita akan melakukan pembubutan awal terlebih dahulu untuk menentukan atau menyeting titik nol pemakanan dengan cara membubut muka dan membubut rata, sehingga membuat permukaan benda kerja menjadi rata, sehingga nantinya dapat memudahkan kita dalam pengerjaan atau dalam pembuatan bubut ulir itu sendiri. Kemudian kita harus menyesuaikan diameter benda kerja sesuai dengan ukuran ulir yang diinginkan. Setelah itu kita harus menggunakan pahat ulir segi 4 dan atur posisi pahat pada sudut yang tepat. Kemudian kita bisa memulai untuk proses pemakanan benda kerja dengan perlahan dan bertahap, sedikit demi sedikit. Untuk proses pemakanan ini sendiri, dalam pembuatan ulir kita menggunakan mode otomatis agar ulir yang diciptakan nantinya dapat menjadi sempurna atau bagus. Dan saat proses pembuatan ulir ini, pastikan hasilnya rapi dan sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ulangi proses pemotongan untuk setiap langkah ulir dan pastikan tidak ada kesalahan ukuran. Baik, mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk ulir segi 4, baik dari komponen dan langkah-langkah pengerjaannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.